Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufika Pramoswari dari SMA Negeri 13 Medan. Saya berada di kelas 10 MIA 1. Di video ini saya bakal ngejelasin tentang ekosistem. Sebelum kita masuk ke materi, ekosistem itu apa sih, Kak? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ada dua komponen utama yang membentuk ekosistem. Yang pertama ada komponen biotik dan yang kedua ada komponen abiotik. Nah, yang pertama itu ada komponen biotik. Komponen biotik adalah bagian yang berupa makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, fungi, dan protista. Faktor biotik juga meliputi tingkatan organisme yang meliputi seperti individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Yang pertama yaitu ada individu atau organisme tunggal. Contohnya seperti sebatang pohon kelapa atau seekor kucing. Dalam mempertahankan hidup, setiap jenis dihadapkan oleh masalah hidup yang kritis. Misalnya, seekor hewan harus mendapatkan makanan untuk mempertahankan diri terhadap musuh alaminya, serta memelihara anaknya. Terus yang kedua ada populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu tempat dan daerah tertentu. Contohnya, nah di sini ada contoh populasi lembu di kandang. Yang ketiga itu ada komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi yang berbeda dari hidup bersama pada suatu tempat tertentu. Contohnya seperti komunitas sungai, komunitas padang rumput, dan lain-lain. Berdasarkan fungsinya, komponen biotik dari ekosistem dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup lainnya. Contohnya seperti tumbuhan paku, beberapa jenis bakteri, dan lumut. Yang kedua itu ada konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Contohnya seperti kita manusia, terus tumbuhan dan hewan. Terus yang ketiga ada dekomposer. Dekomposer adalah organisme yang mampu menguraikan bahan-bahan organik. Contohnya seperti mikroorganisme, lumut, jamur, bakteri. Komponen utama penyusun ekosistem tadi kan ada 2. Tadi kan kita udah ngebahas tentang komponen biotik. Sekarang kita bahas tentang komponen abiotik. Komponen abiotik adalah bagian lingkungan fisik berupa benda tidak hidup. Contohnya seperti air, cahaya matahari, tanah, angin, udara, iklim dan cuaca, suhu dan kelembapan. Contoh komponen abiotik yang pertama yaitu ada air. Air adalah komponen abiotik yang sangat penting. Air berfungsi sebagai zat pelarut makanan yang dimakan oleh makhluk hidup. Air juga diperlukan oleh tumbuhan dalam melakukan proses fotosintesis. Bagi hewan seperti ikan, katak, buaya, air diperlukan sebagai tempat hidupnya atau habitatnya. Air juga diperlukan oleh para petani sawah untuk mengaliri sawahnya atau biasa kita sebut irigasi. Nah, yang kedua yaitu ada cahaya matahari. Cahaya matahari termasuk komponen yang berperan penting dalam melakukan fotosintesis tumbuhan. Hampir semua makhluk hidup memerlukan cahaya ini karena mengandung vitamin yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Cahaya matahari juga mempengaruhi kelembapan dan peningkatan suhu atau temperatur udara yang berujung pada kondisi tekanan udara. Nah, yang ketiga yaitu ada tanah. Tanah bertindak sebagai tempat organisme utama di bumi. Tanah juga menyediakan kebutuhan makhluk hidup seperti unsur hara dan mineral. Tanah berfungsi sebagai tempat reservoir air dan nutrisi, media untuk penyaringan dan pemecahan limbah berbahaya. Nah, yang kelima yaitu ada udara. Semua makhluk hidup membutuhkan nitrogen untuk membentuk protein. Oksigen digunakan untuk bernafas bagi makhluk hidup. Karbon dioksida diperlukan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Yang kelima ada kelembapan. Kelembapan adalah kandungan uap air di dalam air, sedangkan kelembapan tanah adalah kandungan air di dalam tanah.
Nah, yang keenam yaitu ada suhu. Suhu lingkungan sangat berpengaruh terhadap metabolisme tubuh hewan, manusia, dan tumbuhan. Terus yang ketujuh ada angin. Angin sangat berpengaruh terhadap proses evaporasi dan transpirasi air. Beberapa jenis makhluk hidup menggunakan angin sebagai media perkembangbiakan. Contohnya seperti bunga. Bunga membutuhkan angin untuk melakukan penyerbukan. Nah, pohon di belakang kita itu bergerak-gerak karena adanya angin dan udara. Terus yang kedelapan yaitu ada iklim dan cuaca. Iklim merupakan dasar yang baik untuk menggambarkan ekosistem darat dalam skala besar. Karena iklim mencakup faktor lingkungan abiotik yang penting bagi kehidupan. Nah, terus kita bakal ngebahas tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah proses transfer energi makanan dari organisme produsen ke konsumen dan berakhir di detritivor serta dekomposer. Nah, di sini kita bakal ngecontohin tentang rantai makanan kambing. Yang pertama yaitu ada rumput. Belakang kita ini rumput. Rumput ini disebut sebagai produsen. Terus rumput yang dimakan oleh kambing, makanan yang dimakan oleh kambing akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Kambing yang memakan rumput ini termasuk konsumen tingkat 1. Setelah itu, kambing dimangsa oleh singa. Karena di sini tidak ada singa, jadi kita anggap aja kambing yang ini, kambing sebelah kita salah satunya ada yang dimakan oleh singa. Konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi ke konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Kambing yang dimakan oleh singa termasuk konsumen tingkat 2. Saat konsumen tingkat 2 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada saat proses pembusukan, tubuhnya akan diuraikan oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme ke dalam tanah, di dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan lainnya. Terus di sini ada ekosistem yang seimbang. Ekosistem dikatakan seimbang apabila komposisi di antara kedua komponen penyusun ekosistem yaitu komponen biotik dan komponen abiotik berada pada keadaan seimbang atau berada pada porsi yang seharusnya baik jumlah maupun peranannya dalam lingkungannya. Nah, di belakang kita ini ada contoh ekosistem seimbang. Nah, di sini ada hewan-hewannya, ada suara jangkrik-jangkriknya, ada suara ular-ular gitu. Terus ada cahaya matahari, itu komponen abiotik. Nah, di sini ada contoh ekosistem tidak seimbang, yaitu misalnya terjadinya bencana alam, punahnya suatu fauna atau flora fauna, terus masuknya binatang liar ke pemukiman warga, polusi udara, pembakaran. Nah, pembakaran di belakang kita ini bisa menyebabkan ekosistem menjadi tidak seimbang. Nah, ini salah satu contohnya.